Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-7 dan nanti kita akan melakukan minggu depan ya, minggu depan kita akan melakukan UTS ya, Oke. Pada pertemuan ini kita akan bahas strategi pembangunan ekonomi perspektif Islam. Kita mulai bahwa strategi pembangunan ekonomi perspektif Islam itu berarti bagaimana membangun ekonomi itu berdasarkan pandangan dari Islam ya, dari teori-teori keislaman. Nah, kita mulai bahwa teori pembangunan adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan cara untuk membangun sebuah masyarakat. Jadi teori itu apa sih? Teori itu sekumpulan cara, atau teori ini sekumpulan nilai yang diperas dari cara-cara. Nah, ini menjadi landasan untuk membangun masyarakat. Nilai dan cara ini digunakan untuk panduan membangun sebuah masyarakat. Nah, dengan pemahaman seperti itu, maka pembangunan ini disejarkan dengan kata perubahan sosial. Artinya, ketika kita membangun, itu sebenarnya kita sedang melakukan perubahan sosial. Merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Merubah dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, ini perubahan. Terjadi perubahan. Nah, terjadi perubahan tentu dari yang enggak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, model-model pembangunan, nah ini ada model kapitalisme, ada model sosialisme, ada model islamisme. Model kapitalisme ini pembangunan yang merujuk pada individu. Jadi konsep kapitalisme sendiri ini adalah individu sentris. Bagaimana membuat individu ini menjadi kaya, menjadi maju, menjadi berlipat harta kekayaannya. Nah, maka model kapitalisme ini menggunakan cara liberalisme. Setiap individu diberi kebebasan untuk mengimprovisasi diri, mengembangkan diri tanpa batasan-batasan, tanpa dibatasi sesuatu yang menghambat kemajuannya. Nah, ini kapitalisme. Intinya apa? Untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, ini kapitalisme. Nah, apa dampak kapitalisme? Dampak kapitalisme ini ya cukup besar ya. Nah, jadi kapitalisme itu sendiri dari kata kapital. Kapital itu apa? Modal. Melipat gandakan modal. Jadi modal itu kalau menurut Bourdieu, filsuf Prancis, ada modal uang, ada modal intelektual, ada modal jaringan, ada modal citra diri. Nah, bagaimana keempat modal ini diolah sehingga menjadi sesuatu yang menguntungkan. Nah, menjadi keuntungan yang besar ya. Nah, maka melipat gandakan modal ini adalah tujuan dari kapitalisme. Maka tidak heran orang yang sukses biasanya memiliki 4 modal tadi. Dia punya modal harta, ya, hartanya cukup. Dia punya modal intelektual, pinter. Nah, orang yang pinter menggerakkan harta, dia akan sukses ya. Dia juga punya modal jaringan. Ya, dia kenalannya banyak. Semakin banyak kenalannya, maka semakin mudah dia bergerak. Dia juga punya modal citra diri. Citra diri ini contoh, dia anaknya pejabat, anaknya tokoh, atau dia merupakan orang yang mempunyai sosok yang fantastis gitu kan, public figure. Nah, ini namanya citra diri. Nah, orang yang mempunyai keempat modal ini cenderung sukses. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai 4 modal itu? Yang akalnya pas-pasan,
uangnya sedikit. Nah, jaringan pun tidak ada, kemudian tidak punya citra diri. Nah, orang-orang seperti ini dia akan cenderung kurang sukses ya. Nah, sehingga terjadi ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Yang kaya makin kaya karena dia punya 4 modal tadi digerakkan. Yang miskin makin miskin karena dia tidak punya cukup modal. Nah, ini kelemahan dari kapitalisme. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya tidak perlu empati ke orang miskin karena apa? Ya kekayaan itu milik dia, dihasilkan oleh dia. Nah, ini kapitalisme. Selanjutnya pembangunan model sosialisme. Sosialisme ini berbasis pada komunal. Nah, kalau kapitalisme berbasis pada individu, jadi bagaimana individu ini kaya. Nah, sosialisme bukan bagaimana individu, tapi bagaimana komunitas ini sama-sama merasakan kekayaan. Nah, jadi sosialisme ini tidak menghendaki kaya semakin kaya, tapi kekayaan ini bagaimana dinikmati bersama-sama. Jadi fokusnya bukan pada individu, tapi pada komunal. Komunal itu komunitas, masyarakat. Jadi sejahtera ya sama-sama gitu. Kalau miskin ya sama-sama. Ini sosialisme. Nah, sosialisme kenapa? Jadi sosialisme ini contoh negara sosialis ini contoh adalah Korea Utara. Ya, dari Korea Utara ini produksi dikendalikan negara. Jadi kalian mau masyarakat mau nanam apa itu perintah negara. Berapa hektar yang ditanam ini pemerintah negara. Perintah dari negara. Nah, hasilnya nanti dinikmati sama-sama. Jadi gaji antara mandor dengan pekerja ini sama. Dengan demikian akan sulit kaya. Karena apa? Ya, harta itu harus dinikmati bersama-sama sehingga tidak ada yang walaupun dia pemilik perusahaan itu tidak bisa sangat kaya karena kekayaan harus dibagi sama-sama. Nah, ini sosialisme. Contoh sosialisme lagi adalah Cina zaman Mao Zedong tahun 60 lah ya, sekitar tahun 1995 sampai 1960 ini sosialisme Cina ala Mao Zedong, di mana Mao Zedong menerapkan sosialis murni. Nah, ini jadi kekayaan itu dikuasai negara. Tanah dikuasai negara, tambang dikuasai negara, produksi sesuatu dikuasai negara. Nah, karena apa? Tujuannya ingin agar kekayaan itu dinikmati sama-sama. Nah, dampaknya apa? Dampaknya negara ini nggak berkembang. Negara nggak berkembang karena apa? Pergerakan ekonomi ini melambat karena harus menunggu instruksi dari negara. Nah, berbeda dengan Cina sekarang. Cina sekarang dia mengkolaborasikan antara sosialis dan kapitalis sehingga mereka diberikan cukup ruang, setiap individu diberikan cukup ruang untuk mengekspresikan aktivitas ekonomi masing-masing. Walaupun tetap secara umum ekonomi dikendalikan negara, tapi setiap individu boleh mengekspresikan ekonominya masing-masing. Nah, yang ketiga model pembangunan Islam. Model pembangunan Islam ini dia tidak berfokus pada individu atau pada komunitas, tapi dia berfokus pada dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini pembangunan model Islamisme. Jadi kita mengetahui bahwa kita ini tidak hanya hidup di dunia, kita tidak hanya mencari uang, tapi kita juga mencari akhirat. Nah, ini pembangunan model Islamisme sehingga uang bukan tujuan yang sangat utama, tapi ada tujuan yang lebih utama, yaitu mencari ridha Allah. Kita mencari uang yang halal, kita mencari uang dengan benar, kita hidup dengan baik,
Nah, ini adalah model pembangunan Islamisme. Selanjutnya teori-teori pembangunan. Nah, teori pembangunan ini ada banyak ya. Ada teori pembangunan modernisasi, teori pembangunan struktural, teori pembangunan post-struktural, teori pembangunan post-development, teori pembangunan post-kolonial, feminisme, dan lain sebagainya. Nah, teori pembangunan modernisasi itu adalah bagaimana bagaimana teori ini berusaha mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat yang modern, berusaha mengembangkan individu menjadi individu yang modern. Modern dari sisi apa? Modern dari sisi akalnya, dari sisi materialnya, dari sisi budayanya. Jadi modern. Nah, contoh modernisasi ini merubah barang-barang yang jadul menjadi barang-barang yang modern. Nah, dulu tidak ada komputer, sekarang ada komputer. Sudah ada komputer, gantian ada laptop. Ada laptop, gantian ada HP. Ada HP, gantian ada Android. Ini terus bagi pembangunan dengan prinsip modernisasi. Begitu pula dengan cara orang berinteraksi. Nah, cara orang berinteraksi di modernisasi ya. Kalau dulu harus tatap muka, sekarang ya online. Ini pembangunan modernisasi. Teori pembangunan modern. Teori pembangunan struktural, yaitu bagaimana pembangunan ini muncul dari instruksi-instruksi struktur. Nah, dari instruksi struktural. Contoh sebuah perusahaan menciptakan barang ini karena instruksi sosial. Karena instruksi struktural. Instruksi struktural itu apa? Perintah pimpinan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini pembangunan model struktural. Contoh, kalian sekolah, anak-anak sekolah karena instruksi struktural dari pemerintah. Nah, wajib sekolah 9 tahun. Nah, ini namanya pembangunan struktural. Jadi bagaimana pembangunan itu dibangun muncul dari instruksi-instruksi struktural. Nah, contoh lain lagi, kalian mengerjakan tugas atau kalian membaca itu karena instruksi struktural dari dosen. Nah, ini pembangunan struktural. Ini teori bagaimana pembangunan itu muncul dari struktur dari perintah ya, perintah-perintah struktural. Nah, ini teori pembangunan struktural. Nah, teori pembangunan post struktural ini sebaliknya, bagaimana pembangunan ini muncul bukan dari instruksi-instruksi struktural, tapi dari kesadaran individu. Nah, ini teori post struktural. Jadi seseorang menciptakan barang itu bukan karena diperintah, tapi karena kesadaran dia, karena keinginan dia. Dia sekolah karena keinginan dia. Dia membaca karena keinginan dia. Ini model pembangunan post-struktural. Bagaimana membangun bukan dari instruksi struktural, tapi dari kesadaran individu. Nah, selanjutnya adalah teori pembangunan post-development. Nah, bagaimana pembangunan ini tidak hanya fokus pada pembangunan secara fisik, tapi juga pembangunan secara mental. Jadi bukan hanya fisik materi yang dibangun, tapi mental juga harus dibangun. Selanjutnya teori pembangunan post-kolonial. Kalau teori pembangunan kolonial itu teori pembangunan yang muncul dari kolonial, ya, dari pemerintah kolonial. Contoh kalau kita di zaman Belanda, nah pembangunan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda itu muncul dari pemerintah penjajah yaitu Belanda. Ini pembangunan kolonial. Tapi pembangunan post kolonial yaitu pembangunan yang muncul dari masyarakat, bukan dari perintah koloni. Nah, bukan dari perintah koloni. Nah, ini disebut sebagai pembangunan post kolonial. Mereka menolak kolonialisme karena ingin membangun post kolonialisme, bebas dari kolonial. Nah, selanjutnya teori pembangunan feminisme, bagaimana upaya untuk membangun wanita ya, emansipasi wanita, bagi wanita bukan hanya masak
di dapur saja, tapi dia harus mampu bekerja menghasilkan uang. Nah, ini feminisme, tentu dengan memperhatikan kewanitaannya. Nah, ini teori pembangunan feminisme dan lain sebagainya. Masih banyak teori-teori pembangunan yang lain. Selanjutnya, model-model pembangunan. Ini ada model kapitalisme. Nah, model kapitalisme tadi sudah saya sampaikan. Kapitalisme ini sangat individu sentris. Bagaimana fokusnya adalah membuat individu menjadi individu yang maju, mempunyai harta yang lebih, dan lain sebagainya. Nah, spirit utama adalah mendorong individu untuk mempunyai kekuatan ekonomi. Nah, maka kapitalisme itu memajukan individu dengan cara apa? Liberalisme, membebaskan individu untuk bergerak sebebas-bebasnya dalam aktivitas ekonomi. Maka salah satu prinsipnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, ini maka pasar menjadi tempat mencari keuntungan bagi kapitalisme. Pasar ini hanya diartikan sebagai pasar seperti shopping, seperti pasar sapi, seperti pasar pasar raya, bukan ya. Pasar ini adalah semua tempat yang mampu menghasilkan uang. Nah, ini pasar. Nah, ini baik itu online, pasar, semua pasar ya. Ini tempat mencari keuntungan bagi kapitalisme. Kelemahan kapitalisme apa? Nah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena kapitalisme ini kan bergantung pada kapital ya. Kapital itu modal. Kapital, modal. Tadi sudah saya sampaikan, kapital atau modal itu ada 4. Ada modal intelektual, ada modal harta, ada modal jaringan, ada modal citra diri. Nah, orang yang mempunyai 4 modal tadi, dia pinter, dia punya modal uang, dia punya modal jaringan, dia punya modal citra diri, ini cenderung lebih sukses. Nah, lebih sukses. Nah, maka dalam prinsip kapitalisme banyak orang-orang sukses karena mereka diberi kebebasan dalam menentukan aktivitas ekonominya. Tapi kelemahannya adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, karena yang tidak punya modal ya hidupnya gitu-gitu aja. Nah, ini yang kedua adalah model pembangunan sosialisme. Model pembangunan sosialisme ini fokus pada komunitas, fokus pada masyarakat. Jadi bagaimana mensejahterakan masyarakat, bukan bagaimana mensejahterakan individu ya. Nah, harta kekayaan itu dimiliki oleh bersama, oleh masyarakat bersama. Jadi tidak ada yang kaya. Karena apa? Karena setiap orang yang punya harta itu harus dibagi rata. Pemilik modal harus, misalnya ada pemilik modal, maka dia tidak boleh menggaji rendah karyawannya. Dia harus menggaji tinggi, sehingga pendapatan dia dan pendapatan karyawan ini relatif hampir sama. Nah, ini sosialisme. Nah, kelemahan sosialisme, sulit kaya dengan secara individu ya, sulit kaya karena harta harus dibagi bersama. Nah, ini salah satu kelemahan sosialisme. Nah, selanjutnya adalah model pembangunan Islam. Dalam pembangunan Islam, pembangunan itu berlandaskan atas makosid. Apa itu makosid? Makosid itu adalah tujuan diterapkannya syariah, yaitu apa? Hifzu akli, untuk menjaga akal, hifzu mal, untuk menjaga harta, hifzu nasli, untuk menjaga keturunan, hifzu din, untuk menjaga agama. Kemudian apalagi? Hifzu akli, hifzu nakli, hifzu nasli, hifzu din, hifzu mal ya. Ini ada 5 ya, model pembangunan Islam. Nanti akan kita jelaskan. Intinya adalah untuk apa? Untuk memanusiakan manusia. Pembangunan versi Islam, sistem makosid pembangunan versi Islam berlandaskan atas makosid ya. Nah, tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia.
Nah, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara itu harus mampu mensejahterakan manusia, harus mampu membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, ini menurut pembangunan menurut versi Islam. Nah, pembangunan harus merujuk pada firman Tuhan, pada firman Allah, pada wahyu, sabda Rasul, ijma, qiyas maupun ijtihad para ulama. Jadi pembangunan yang kita lakukan, aktivitas ekonomi itu harus merujuk pada firman Allah, sabda Rasul, ijma, qiyas ini agar tidak bertentangan dengan perintah agama. Selanjutnya, pembangunan versi Islam ini difokuskan pada 5 hal: membangun kualitas pribadi manusia, yang kedua adalah membangun stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi, yang ketiga membangun keadilan dan pemerataan pertumbuhan, yang keempat membangun pengendalian konsumsi dan prinsip sederhana, yang kelima tujuan ekonomi Islam. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, pandangan manusia mengenai kualitas pribadi, pandangan Islam mengenai kualitas pribadi manusia. Jadi menurut Islam, manusia ini pribadi manusia adalah pribadi yang monodualisme dan monopluralisme, yang punya sifat transenden. Apa itu monodualisme? Monodualisme itu jadi di dalam diri manusia itu ada 2 hal yang menjadi karakter manusia. Manusia sebagai khalifah dan manusia sebagai abdun. Nah, oke, kita cari. Monodualisme, mono itu satu, dualisme, dua itu dua dalam satu. Ya, 2 kepribadian dalam satu jiwa. Jadi manusia itu mempunyai kepribadian sebagai khalifah, sebagai pemimpin, juga manusia itu mempunyai kepribadian sebagai abdun, sebagai orang yang dipimpin. Nah, sebagai khalifah, manusia ini menjadi pemimpin di dunia. Dia mengeksploitasi, dia menundukkan bumi, dia memimpin manusia, masyarakat, memimpin alam semesta ini menuju kebaikan. Ini pribadi manusia sebagai khalifah. Dalam hal ekonomi, manusia adalah pemimpin ekonomi, ya. Dia mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kebaikan. Dia membangun sana sini untuk kebaikan. Nah, ini manusia sebagai khalifah. Nah, manusia sebagai abdun, gitu. Manusia kalau sebagai khalifah, manusia sebagai pemimpin. Kalau manusia sebagai abdun itu manusia sebagai dipimpin. Manusia sebagai orang yang dipimpin siapa? Dipimpin oleh Allah. Nah, maka dari itu manusia harus taat dan patuh terhadap aturan-aturan Allah. Dia tidak boleh melanggar syariat, dia tidak boleh berbuat kriminal, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Karena apa? Karena manusia sebagai abdun, orang yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, monopluralisme Islam. Jadi dalam diri monopluralisme manusia. Jadi dalam diri manusia itu juga terdapat banyak kebutuhan. Jadi mono itu satu, plural itu banyak dalam satu. Banyak kebutuhan dalam diri manusia yang satu ini. Butuh sandang, pangan, papan. Itu manusia juga butuh beristri, butuh berkeluarga, butuh membesarkan anak dan lain sebagainya, butuh mengembangkan usaha, butuh beramal, butuh bersosial dan lain sebagainya. Ini monopluralisme manusia. Jadi manusia dalam aspek hidupnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya yang banyak itu. Selanjutnya, perwujudan manusia agar berkualitas ini harus ditopang dengan 4 kualitas. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu harus berkualitas, ya. Kualitasnya dalam Islam ada 4. Yang pertama kualitas iman. Dia harus punya keimanan yang kuat kepada Allah, tidak goyah itu, karena keimanan yang lemah akan menghasilkan pribadi yang bermasalah. Nah, orang yang tidak percaya pada Allah, dia mudah
berbuat kriminal ya. Karena apa? Nggak percaya pada Tuhan. Dia mudah berbohong, dia mudah mengambil barang orang. Karena apa? Karena karena imannya tidak kuat. Nah, selanjutnya manusia juga tidak hanya iman yang berkualitas, tapi juga ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu harus mempunyai ilmu pengetahuan yang baik. Nah, dia harus pintar, dia harus intelektual ya. Selanjutnya manusia harus beramal soleh. Jadi setelah keimanan, keyakinan itu, nah harus dibarengi dengan intelektual. Nah, iman dan intelektual ini nggak cukup, harus ada aksi. Amal soleh ini adalah aksi untuk mewujudkan keimanan dan mewujudkan pengetahuan. Nah, keimanan dan pengetahuan diwujudkan dalam amal soleh. Amal soleh ini tidak cukup. Nah, tapi amal soleh ini harus mempunyai dampak sosial. Dia tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi juga harus mempunyai dampak pada masyarakat. Maka dari itu menurut Islam, perwujudan manusia yang berkualitas harus ditopang 4 kualitas, yaitu dia harus berkualitas secara iman, berkualitas secara ilmu pengetahuan, berkualitas secara amal soleh, dan berkualitas secara sosial. Nah, selanjutnya yang kedua kita bahas stabilitas keamanan, bahwa pembangunan ekonomi itu bukan hanya ditujukan kepada manusia, tapi negara harus hadir dalam menjamin keamanan dan pembangunan ekonomi. Nah, negara yang baik itu adalah negara yang mampu memenuhi 3 hal. Yang pertama, memenuhi keamanan dan kedamaian masyarakatnya. Yang kedua, mampu menciptakan keadilan untuk masyarakatnya. Yang ketiga adalah mampu menciptakan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Nah, ini negara yang baik menurut Islam. Nah, ada 4 fungsi pemerintahan yang ideal. Yang pertama adalah mempertahankan negara. Jadi negara itu harus mampu mempertahankan dirinya dari serangan negara lain. Nah, ini disebut sebagai pertahanan negara. Yang kedua, keamanan negara. Negara harus mampu mempertahankan kedaulatannya dari para pemberontak yang muncul dari dalam negara itu sendiri. Nah, dia harus mampu mengendalikan para pemberontak dan harus mengendalikan para musuh dalam selimut itu. Nah, selanjutnya negara harus menciptakan keamanan publik. Jadi masyarakat harus aman, negara harus hadir, jangan sampai ada masyarakat yang dirampok, dibegal, dicuri. Nah, untuk meredam itu semua, maka negara harus hadir. Polisi harus mampu mengamankan masyarakat dari begalisme, dari perampokan, dari pencurian, nah, dari penjamretan dan lain sebagainya. Semua hal yang membahayakan keamanan publik itu negara harus hadir. Selanjutnya, yang keempat, negara harus hadir untuk melindungi keamanan setiap individu. Setiap individu harus dijaga keamanannya. Nah, tidak boleh memukul orang sembarangan. Orang yang memukul orang sembarangan ini bisa dipidana, bisa dipenjara. Karena apa? Karena kewajiban negara adalah melindungi setiap individu. Nah, semisal kalau zaman dahulu orang berantem antara suami dan istri, suaminya gampar istri. Nah, itu zaman dulu. Zaman sekarang itu tidak boleh. Nah, zaman sekarang negara itu harus hadir. Harus hadir, maka orang suami yang menggampar istri itu bisa dipenjara. Karena apa? Ini bentuk serangan terhadap individu. Sedangkan negara harus menjamin keamanan setiap individu. Maka dari itu, kalau ada suami yang semisal ya menggampar istri, itu harus dipenjara karena telah melanggar keamanan individu. Seperti itu. Termasuk kalau ada orang yang memukul orang lain di jalan, contoh misalnya ada orang mukul orang aja. Nah, orang yang mukul itu bisa dipenjara. Karena apa? Karena negara harus menjamin setiap keamanan individu. Maka dari itu, apabila ada orang yang memukul orang, maka yang memukul ini harus diamankan oleh negara. Gitu.
negara boleh memenjara mereka karena ini bentuk dari menegakkan keamanan insani. Nah, ini dalam perspektif Islam ya. Oke, selanjutnya sulit ini. Selanjutnya ini kenapa tidak bisa bergerak? Sebentar. Oke, kita tunggu sejenak ya. Ini WPS-nya sedang bermasalah. Oke, selanjutnya keadilan dan pemerataan pertumbuhan. Jadi negara itu harus adil negara itu harus hadir dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Nah, konsep adil sebenarnya itu ada dua ya. Konsep adil itu yaitu adil dalam konteks individual. Apa itu adil dalam konteks individual? Yaitu dalam aktivitas ekonominya seseorang itu tidak boleh menyakiti diri sendiri. Jadi adil terhadap diri sendiri. Itu sebagai adil dalam konteks individual. Yang kedua, adil dalam konteks sosial. Adil dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Jadi konsep keadilan itu adalah kita harus adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap orang lain. Kita nggak boleh menyakiti diri sendiri, juga tidak boleh menyakiti orang lain. Contoh menyakiti diri sendiri itu, contoh dalam aktivitas ekonomi, kita kulaan barang 100.000, kita jual 90.000. Ini kan menyakiti diri sendiri. Atau kita kulaan 100.000, kita jual 100.000, sehingga kita nggak punya untung. Nah, ini juga menyakiti diri sendiri. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Jadi kita harus adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Adil terhadap orang lain, kita nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh merugikan orang lain, tidak boleh membohongi orang lain, tidak boleh mencurangi orang lain. Nah, dalam transaksi ekonomi kita tidak boleh memanipulasi, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencurang terhadap orang lain, tidak boleh menipu orang lain. Nah, ini adil terhadap orang lain atau adil dalam konteks sosial. Nah, ini jadi adil itu ada dua konteks, konteks individu dan konteks sosial. Harus adil terhadap diri sendiri dan harus adil terhadap orang lain. Selanjutnya pengendalian konsumsi. Nah, ini pengendalian konsumsi. Nah, intinya dalam Islam itu ketika kita melakukan mengkonsumsi suatu barang, kita pastikan konsumsi itu halal. Kalau itu adalah makanan, maka makanan itu makan yang halal, boleh dimakan. Kalau itu barang, maka kita harus mendapatkan barang itu dengan cara yang halal pula. Tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh merampok, tidak boleh curang. Nah, ini. Yang kedua, konsumsi barang secara suci yang dan bersih. Nah, kita kalau itu makanan, maka kita makan yang bersih ya, yang suci ya. Kita jangan makannya kotor, misal makan yang bekas, makan yang kadaluarsa, ini kan tidak bersih ya, bisa merusak badan. Makanan yang menimbulkan penyakit, itu terlalu banyak lemak, terlalu banyak gula, atau terlalu banyak garam, ini juga bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini kalau kita mengkonsumsi barang, sekali itu bentuk barang, maka pastikan barang itu bukan barang-barang yang merusak diri kita. Nah, itu seperti ya mohon maaf ya, vape, rokok ini dapat merusak tubuh kita, merusak orang lain. Asapnya bisa merusak diri kita, bisa merusak orang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya tidak berlebihan dalam mengkonsumsi barang itu, kita tidak berlebihan. Kalau itu makanan ya kita secukupnya, ya tidak kekurangan juga tidak kelebihan. Nah, secukupnya berarti sesuai dengan kebutuhan tenaga kita. Nah, semisal tidak harus 1 piring. Nah, kalau itu memang kita cukupnya 2 piring ya boleh lah. Masa semisal Pak Kuli bangunan, kalian suruh makan 1 piring ya kasihan kan gitu. Nanti dia tidak bisa ngangkat barang, dia butuh tenaga yang besar, maka makannya juga besar. Maka dari itu
tidak berlebihan di sini adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang butuhnya, mohon maaf, misal butuhnya 2 piring karena pekerjaannya Pak Kuli misal ya, atau pekerjaan petani di sawah panas, dia harus butuh makan banyak, ya tidak apa-apa makan banyak karena memang itu sesuai kebutuhan, yang jelas tidak berlebihan ya. Nah, selanjutnya tujuan dari ekonomi itu apa sih? Nah, ini tujuan dari ekonomi itu adalah untuk maqasid syariah. Maqasid syariah ini ada 5, yaitu hifzuddin, hifzul nafsi, hifzul akli, hifzul nasli, hifzul mal. Nah ini, jadi tujuan dasar ekonomi Islam itu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Nah ini, jadi ini tujuan ekonomi. Memelihara agama, kita harus memelihara agama kita, jangan sampai ada orang yang menghancurkan agama kita. Memelihara jiwa, jangan sampai kita menyakiti diri sendiri. Nah, menyakiti diri sendiri itu contoh minum khamar, makan makanan yang buruk. Nah, menyakiti diri sendiri termasuk kita ya memukul-mukul diri, ini tidak boleh. Memelihara akal, kita jaga akal kita, jangan berpikiran jorok, jangan cabul, nah, dan lain sebagainya. Memelihara keturunan, kita menjaga apa, farjun itu ya kemaluan, itu harus menikah yang baik, memelihara anak, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Nah ini, selanjutnya memelihara harta. Kita harus menjaga harta kita, itu jangan sampai diambil orang, jangan memprovokasi orang untuk mengambil harta kita, itu memberikan harta kita kepada orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, termasuk dalam memelihara harta. Oke, saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian share di grup WhatsApp atau japri ke saya, boleh. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.